Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga wa mufattirin, artinya yang bisa melemahkan tubuh kita. Banyak kan kita mengkonsumsi satu hal yang membuat diri kita tuh lemah. Ya seperti tadi lah. Walaupun bukan berupa buah-buahan, bukan berupa hewan, ya toh. Ya, dari hasil pengolahan ya. Misalnya kita mengkonsumsi narkoba ya Mas. Ya, sabu-sabu itu kan bukan buah-buahan ya Mas. Ya. Tapi kan hasil dari racikan atau macam-macam lah itu obat-obat itu. Itu kan di samping ya bisa merusak tubuh kita. Ya. Itu kan bisa juga melemahkan tubuh kita. Lama-lama tubuh kita tuh ya rusak gitu kan. Kalau kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang seperti itu, ya namanya obat terlarang itu ya Mas ya. Ya, di dalam hukum negara kita juga sudah jelas kalau itu ya tidak diperbolehkan. Ya, dalam hukum agama pun sama. Ya, mengkonsumsi itu ini memang haram hukumnya. Maka hati-hati jenis apapun pokoknya yang sejenis itu, ya itu memang diharam. Jadi yang namanya haram itu tidak hanya sekedar homer saja tuh enggak ya. Arak saja tuh ya enggak, tapi yang dapat menyebabkan memabukkan. Kemudian ingat bahwa walaupun di luar ini ya, kalau itu dapat membahayakan tubuh kita ya, ya, apapun jenisnya, apakah itu merupakan satu hewan, apakah itu tumbuhan, atau apakah itu buah-buahan, kalau dikonsumsi dapat merusak tubuh kita ya, membahayakan tubuh kita, ya mengkonsumsinya itu menjadi haram. Kalau kita tahu bahwa itu barang akan merusak tubuh kita. Lain halnya dengan kalau kita tidak tahu, ya, itu kan beda lagi Mas. Ya, kalau tidak tahu, kita makan buah yang belum kita tahu, misalnya gitu, buah apa, tapi cium-cium keluar baunya enak, wangi, gitu kan? Karena segala sesuatu itu kan semuanya menjadi boleh kan Mas? Kalau tidak ada dalil yang melarangnya itu kan, awalnya kan seperti itu. Setelah kita makan malah jadi mabok, gitu kan misalnya. Nah, lantas bagaimana hukumnya kan begitu? Ya pada saat kita makannya karena kita tidak tahu ya nggak apa-apa, halal saja. Ya halal gitu kan. Ya memang itu barang dari barang yang halal. Tapi kalau kita sudah tahu, oh itu memabukkan ternyata, ya jangan dibaleni, gitu kan? Kalau kita ngulangi makan barang itu atau buah itu, nah, dan kita tahu bahwa ini akan menyebabkan kita menjadi tidak sadar, bisa membahayakan tubuh kita, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita mengkonsumsinya, otomatis kita akan mengkonsumsinya itu akan menjadi haram hukumnya. Tapi beda buat orang lain, walaupun barangnya sama. Ya, mungkin si B ini makan buah itu tidak masalah, ya, enak-enak saja gitu, tidak ada efek buat dia. Ya buat dia tidak ada masalah gitu. Artinya tidak haram hukumnya. Ini bedanya, artinya bedanya barang yang memang awalnya halal itu, yang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa mengharamkan barang itu atau sesuatu itu, kalau dikonsumsi oleh seseorang itu juga dampak halal haramnya itu bisa berbeda-beda tergantung daripada orangnya itu sendiri. Nah, contoh paling mudah lagi gini, lah kita ngomong yang ringan-ringan saja ya. Contohnya gini. Orang yang sudah jelas punya penyakit kolesterol, misalnya ya Mas ya, orang yang punya penyakit kolesterol. Kan ada pantangan nih, ada pantangannya makan A, B, C, D misalnya ini tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan secara medis yang sudah diketahui oleh kedokteran untuk orang si A tersebut ya, si A tersebut. Ini tidak boleh makan A misalnya, ya, tidak boleh makan barang A ini. Karena kalau makan A ini akan bahaya buat orang yang kolesterol ini. Artinya dampaknya akan makin buruk, itu kan bahkan bisa mengancam jiwanya. Nah, barang A ini kan barang yang halal, yang umum banyak orang dikonsumsi misalnya, gitu kan.
Ya anggap saja misalnya apa ya Mas? Itu yang banyak lemaknya. Kalau kita roti atau roti apa itu? Ya, pizza misalnya itu ya Mas. Anggap aja misalnya tidak boleh makan pizza. Misalnya gitu ya. Ini contoh. Buat pizza buat orang lain jelas halal, ya. Enak aja dimakan, bahkan lezat nikmatnya Mas. Nah, tapi buat si B ini yang sedang punya penyakit yang tidak boleh makan itu, yang mengandung banyak unsur yang ada di dalam makanan itu. Kalau mengkonsumsi secara dokter, secara medis itu dia malah akan jatuh sakit yang lebih parah atau bahkan mengancam jiwanya. Lah buat si B ini makan itu ya haram. Karena udah tahu bahwa itu akan mengancam jiwanya. Walaupun barangnya halal. Itu loh masalahnya di situ. Jadi mengkonsumsinya yang tidak diperbolehkan. Yang akan menjadi, ya kalau kita ngomong halal haram itu memang seperti itu. Jadi kadang-kadang bahwa halal haram itu tidak gebiah uyah tuh enggak. Kadang-kadang ada juga yang tidak gebiah uyah ya. Gebiah uyah ngerti enggak Mas? Disamaratakan itu ya buat semua orang. Ya belum tentu bisa seperti itu. Tergantung tadi ya, tergantung. Ya, kalau sudah ada nas yang jelas, ya, apakah itu dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ijma'nya ulama atau dari qiyas gitu kan, ya, bahwa barang itu adalah haram dimakan, ya itu jelas itu untuk semuanya. Itu tidak bisa diganggu gugat kalau itu, ya. Ya contohnya yang udah sering kita contohin ya misalnya tadi, apakah makan babi gitu kan, daging babi gitu ya, atau daging ular atau daging apalah yang sudah ada nasnya itu ya, daging gagak misalnya gitu ya Mas ya, itu kan sudah jelas ada nasnya. Nah itu artinya untuk semua. Tapi kalau yang barang-barang atau hewan atau apakah tumbuhan atau apa itu buah-buahan yang memang belum ada dalil yang melarangnya untuk dikonsumsi ya, melarang untuk dikonsumsi ya, secara awalnya itu adalah halal. Ya menjadi tidak benar itu, menjadi tidak halal itu tergantung daripada orangnya masing-masing yang akan mengkonsumsi. Jadi tadi yang saya katakan, boleh jadi untuk si A itu menjadi haram, tapi untuk si B tidak jadi haram. Karena yang menjadi patok adalah bagaimana dampak buat dirinya sendiri, tubuhnya itu. Apakah dapat membahayakan tubuhnya atau tidak? Ya. Kalau dapat membahayakan tubuhnya, otomatis menjadi haram dikonsumsi. Buat dirinya tapi bukan buat orang lain. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena ingat bahwa di dalam Al-Quran pun ada disampaikan bahwa wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, kebinasaan itu kan tidak, sebetulnya kan tidak hanya sekedar, ya kalau kita ngomong makanan kan tidak hanya sekedar masalah makanan saja atau minuman saja, apapun gitu ya. Ya kalau kita tahu bahwa sesuatu hal itu bisa menyebabkan diri kita itu binasa, diri kita itu akan terancam, yaitu menjadi tidak, menjadi apa namanya, larangan kalau dalam makanan, menjadi haram dimakan atau dikonsumsi kan begitu. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa kalau kita tahu bahwa barang ini tuh tidak baik untuk si B ya, menyebabkan mudarat, ini pun ya menjadi satu hal yang dilarang kita memberikan ya. Jadi memberikan sesuatu yang halal pun ya Mas ya, yang halal pun kalau itu kita mengerti bahwa orang yang akan kita beri itu akan menyebabkan orang itu tuh menjadi mudarat ya, mudarat itu artinya menjadi celaka buat dirinya. Contohnya begini, ini kita kan ngomong makanan nih makanan di minuman, bukan ngomong yang lainnya Mas ya. Ya aku ngerti nih, aku kalau ngasihkan sama Mas Pais misalnya itu gorengan itu bahaya buat Mas Pais, karena Mas Pais ya mohon maaf, ini contoh aja ya Mas ya, bukan berarti Mas Pais punya penyakit ini, enggak gitu kan, penyakit yang bahaya, makan gorengan ini bahaya ini Mas, buat Mas Pais. Tapi buat saya enak, nggak ada pengaruh apa-apa. Aku kasih Mas Pais, ini Mas gorengan buat jenengan, enak loh dimakan, yuk bareng-bareng makan misalnya. Padahal saya ngerti
Ya, saya tahu kalau Mas Faiz makan ini bahaya buat dia. Nah, saya memberikannya itu sudah dosa. Dan Mas Faiznya sendiri yang tahu bahwa kalau saya makan ini tuh berbahaya untuk dirinya, makannya sendiri ya, mengkonsumsinya itu sendiri itu menjadi haram. Itu loh yang perlu kita mengerti, kan begitu. Ya, ini mohon maaf ya kalau ada banyak kelirunya ya, memang kita bukan ahli hukum gitu ya, tapi tidak apa-apa, ini kan urusannya dengan yang umum saja gitu ya, bukan yang detail-detail ya Mas ya. Ya sebagai ya buat kehati-hatian kita. Karena ada hadis yang menyampaikan bahwa la daroro ya, la dororo wala diroro ya. Ada hadis yang menyampaikan begini ya. Jadi tidak boleh memberikan sesuatu yang berdampak bahaya ya. La daroro wala diroro. Nah, itu ada hadis yang seperti itu. Ya, kembali kepada diri kita. Artinya sebetulnya ya, sebetulnya itu kan buat patokan kita tuh intinya kalau memberikan sesuatu yang buat orang lain itu bahaya gitu kan. Itu jelas dilarang, gitu kan. Ini berupa makanan, ya jelas dilarang kita. Selain makanan pun juga sama dilarang, gitu ya. Kan begitu. Ya pokoknya intinya kalau membuat orang itu celaka gitulah, itu kan jelas dilarang. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu menimbulkan efek yang bahaya buat diri kita, mengkonsumsinya itu ya dilarang. Ya haram hukumnya. Kan begitu. Cuman ingat, ini urusannya dengan urusan barang yang halal, gitu ya. Di mana barang halal ini boleh jadi untuk orang lain tidak ada masalah. Kalau orang lain tidak ada masalah, orang lain itu adalah halal hukumnya. Contoh misalnya, orang kita melihat ada hewan yang menjijikan. Anggap aja misalnya ada siput, atau mungkin sebagian orang ini menjijikan. Tapi bagi orang lain, wah enak ini, konsumsi beranjak gizinya. Karena ingat bahwa, ya saya maksud siput yang darat ya Mas ya. Kalau siput laut itu kan jelas ya hukumnya halal ya, karena kan yang hidup di laut tuh semuanya halal gitu ya. Apakah bentuknya siput dan sebagainya. Ini yang saya ngomong yang di darat, yang hewan yang di darat. Ya. Mungkin sebagian orang itu melihat siput yang di darat ini hukumnya apa namanya menjijikan. Tapi buat orang lain malah merasa tidak menjijikan dan enak dimakan dan lezat dan bergizi. Ya halal, tidak apa-apa, monggo. Tapi bagi orang yang menjijikan, mau makan yang jijik, ya halal. Apa namanya haram. Haram untuk mengkonsumsinya. Tidak usah jauh-jauh yang hewan-hewan seperti itu. Kita makan saja lah, makan nasi. Di mana saat kita makan nasi, tiba-tiba kita mungkin nasi ini, wah kok modelnya jemek-jemek, kau yang ini kepiye gitu ya. Ngerti jemek-jemek Mas. Ya, rasanya kok apa namanya kelihatannya kok wah kok menjijikan. Nah kalau kita sudah merasa bahwa ini kelihatannya menjijikan atau merasa menjijikan, walaupun itu adalah bentuknya berupa nasi, ya dicampur dengan sayur mayur dan lain sebagainya, dan itu pasti halalnya. Kalau kita sudah merasa menjijikan, ya dikonsumsi itu menjadi, kita mengkonsumsinya menjadi haram karena merasa itu menjijikan. Karena kalau kita sudah merasa menjijikan, begitu kita makan, ya otomatis ya dampak langsungnya pun akan kita rasakan apa? Mesti muntah, gitu loh. Kalaupun udah muntah karena merasa menjijikan, ya sudah. Ya kita nggak boleh mengkonsumsi itu saja. Sebetulnya, ya. Semoga aja ini semua ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada salah dan hilafnya, karena ini ngomong hukum itu kena banyak hilafiah ya. Kecuali yang memang yang sudah pasti-pasti, ya sudah pasti tidak ada hilafiah. Tapi kalau yang tidak ada dalil dari nas Al-Quran pun hadisnya, yang semuanya menggunakan ijma atau qiyas, itu memang ada hal hilafiah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.